Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya Mes Retail Investment. Ya teman-teman, hari ini IHSG-nya udah deket sekali dengan new high-nya ya teman-teman. Hari ini banyak mover market utama yang menggerakkan IHSG, sehingga sebentar lagi apabila pergerakannya lanjut, IHSG-nya akan bisa sentuh new high lagi. Baik, sebelum masuk materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya Mesri, tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke teman-teman, ini adalah kondisi pergerakan IHSG di mana kemarin kan pergerakannya mantap sekali, bisa memakan sekitar 4 candle sebelumnya, confirm banget ya. Terus juga Big Four Banking yang mana pada mau bagi dividen ya, BRI, BNI, seperti itu. Nah, terus hari ini dilanjutkan pergerakan yang kemarin ya, sehingga menembus trend line yang biru ini, dan juga sudah sampai di 7387 atau sekitar 20-an poin lagi sudah bisa tembus new high lagi untuk IHSG. Nah, hari ini IHSG-nya teman-teman naiknya adalah 0,6% atau 44 poin. Nah, kita bisa lihat pergerakan hari ini memang signifikan sekali karena seperti yang kemarin di mana Big Four Banking pada bergerak, dan juga saham-saham Pak Prayogo, Brand, ya, TPIA, BRPT juga pada bergerak naik. Ya, walaupun ada yang turun, Bian, Astra International dan ICBP, namun dominasi saham-saham yang naik masih mampu mendorong IHSG untuk lanjut naik. Kita lihat dulu regional teman-teman. Amerika tadi malam hijau ya. Eropanya per saat ini masih merah, dan untuk Asianya masih pada merah teman-teman. Baik, kita lama nggak lihat kondisi chart dari regional. Kita akan cek dulu kondisi chart regional. Oke, seperti ini adalah kondisi chart regional Dow Jones ya. Memang masih dalam tren naik ya, masih dalam tren naik dengan retracement yang sangat kecil ya. Retracementnya masih sangat kecil untuk Dow Jones. Kita cek dulu. Masih dalam tren naik dengan retracementnya sangat kecil Dow Jones. Untuk Nasdaq, Nasdaq pun juga demikian ya. S&P 500 juga demikian. Oke, kita lihat dulu pergerakan harga komoditas ya. Untuk crude oil masih di sekitar 78 dolar ya. Crude oil Brent sama juga, secara pergerakan masih sama dalam tren kenaikan dengan sedikit retracement. Natural gas juga masih lanjut rebound dari pergerakan beberapa hari yang lalu. Untuk coal, batubara juga masih pada pergerakan yang sama dengan sedikit retracement ya. Untuk emas yang mana hari ini sudah di sekitar 2150 per troy ounce, naik terus. Sedangkan untuk CPO sekitar 4070-an sudah bermain di atas 4000 ringgit ya. Timah hari ini mengalami kenaikan. Nanti teman-teman cek saham-saham terkait permetalan juga masih lanjut. Nikel juga demikian teman-teman. Jadi kenaikan energi sudah tercermin dari sektoral indeks yang saya bahas kemarin ya, sektor-sektor yang menarik kemarin. Kemudian juga saham-saham komoditas logam yang pada naik juga memicu kenaikan di saham-saham terkait metal ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait saham-saham yang menarik saat ini yang bisa teman-teman perhatikan untuk besok ya. Oke, overall untuk kondisi indeks hari ini teman-teman, kalau kita lihat banyak yang naik ya. Banyak sektor-sektor yang naik. Sahamnya apa akan saya coba bahas untuk teman-teman semuanya. Oke, baik, yang pertama teman-teman, hari ini saham perbankan utama masih pada naik ya, terutama
ini yang menjadi pendorong indeks kita adalah BCA di urutan pertama saham-saham penggerak indeks ya. Nah BCA ini kalau ditunggu retracement-nya ini dari kemarin ya tipis saja ya teman-teman. Retracement-nya tipis-tipis saja. Ini sudah sentuh new high lagi setelah beberapa hari sebelumnya sentuh new high lagi dan retracement. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi asingnya. Saat ini untuk BCA per hari ini besar sekali ya, teman-teman. Jadi memang retracement setelah sentuh new high yang di tanggal 20 ya. Di tanggal 20 sentuh new high. Setelah sentuh new high itu asingnya koreksi. Asingnya jualan kira-kira sampai tanggal 5 ya. Baru kemarin dan hari ini ada kenaikan di mana volume pembelian asing besar sekali, masih lanjut naik ya. Dan BCA ketika naik ini adalah didorong volume, valid ya untuk kenaikannya. Ini saham yang all time high itu sebaiknya kalau masuk adalah ketika terjadi retracement ya. Seperti ini ada retracement, seperti ini ada retracement seperti itu. Lebih baik seperti itu karena kalau kita buru-buru masuk ketika dia lari, biasanya beberapa hari bisa nyangkut dulu ya. Nah kita lihat dulu untuk kondisinya intraday dari BBCA memang masih imbang antara buyer dan sellernya teman-teman. AC-nya masih masuk. Kalau kita lihat AC-nya ada AK, YU, RX, YP ya. Ini seperti ini sekitar di sesi 2 justru malah buying side-nya adalah lebih besar untuk BBCA teman-teman. Baik, kemudian kita cek berikutnya adalah saham BBRI teman-teman. BBRI kalau kita lihat sama juga ya, dia mengalami rebound dari retracement-nya dia dan nanti ada resistan sekaligus all time high 6375 ya. Untuk BBRI ini yang bisa teman-teman perhatikan adalah asingnya juga sudah mulai buy ya, asingnya udah mulai buy. Kemudian untuk intraday dari BBRI kita cek. Oke, BBRI juga overall masih imbang ya antara buyer sellernya. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah saham Pak Prayogo ya, saham Pak Prayogo Pangestu. Yang pertama saya bahas adalah brand dulu ya. Brand memang masih rentang gerak yang sama ya teman-teman. Masih ada resisten yang belum bisa dilewati di 6386 ya. Memang hari ini serentak hitungannya ya, brand TPIA, BRPT seperti itu. Namun pergerakannya bukan seperti yang dulu yang ngebut sekali, ini sudah lebih slow. Sepertinya brand sedang menemukan jati dirinya ya sebagai saham yang bergerak slow tapi bergerak seperti itu. Apakah ini akan menjadi the next AMMN teman-teman, di mana slow tapi lanjut naik terus seperti itu ya. Kemungkinan bisa jadi seperti itu ya teman-teman untuk saham brand. Yang pasti untuk brand ini ada sekitar 6.400 resistan ya, kemudian di 6.650. Kita cek dulu kondisi asing dari brand. Asingnya sebenarnya masih dominan di brand ini. Intraday dari brand adalah seperti ini, kita cek dulu untuk intradaynya brand. Dominan asing masuknya kuat ya teman-teman. Ada YP, AK, YU, BK. Nah ini 63% buy at over nih. Line chart yang warnanya hijau berada di atas. Ini berarti dominasi yang hajar kanan lebih besar di brand. Baik, kemudian saham Pak Prayogo berikutnya adalah TPIA teman-teman. TPIA setelah lewatin 50 retracement lanjut naik dan hari ini juga signifikan lagi kenaikannya. Ini sudah berhasil sampai di sekitar resistan ya, area resistan sebelumnya. Ini saya bilang sebagai resistan, bahkan closingnya adalah lebih tinggi. Kalau ngelihat seperti ini, maka resistan the next-nya dari TPIA ini adalah di 6.000-an teman-teman. Kalau ngelihat seperti ini, berarti penurunan kemarin sudah tertutup ya untuk TPIA. Luar biasa. Saya pernah masuk di TPIA ketika ditinggi dan terpaksa harus 5 kali entry supaya bisa keluar dengan aman di TPIA ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi asing dari TPIA adalah
asingnya kenaikan ini dengan volume, dan 2 hari ini asingnya juga masuk ya, besar untuk hari ini, lebih besar daripada kemarin. Kita cek dulu intraday-nya dari TPIA, 52% buy at over ya, sedikit dominan. Baik, kemudian saham Pak Prayogo juga adalah BRPT, yang mana sebenarnya ini banyak ditunggu sepertinya. Banyak ditunggu karena dia konsolidasi cukup lama. Cuman BRPT masih sama dengan yang kemarin ya. Ternyata ketika sentuh di 10 ketika 10 sentuh di 1045 dia balik arah ya. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita lihat di area ini, hijau ini adalah merupakan sebelumnya menjadi demand area ya, tapi karena jebol sehingga sekarang menjadi supply. Kemungkinan masih ada yang nyangkut di area ini dan tidak mau pegang lama, mengguyur posisi atau melepas posisi mereka di BRPT teman-teman, sehingga BRPT akan berat untuk naik karena masih diguyur terus. Nah, kuncinya adalah untuk BRPT ini dia harus bisa clearing atau membersihkan area sampai di 1150 baru lancar sepertinya ya untuk BRPT. Kita cek 2 hari ini asingnya udah masuk di BRPT. Hari ini kenaikan volume sedikit ada di BRPT. Kita cek dulu intraday-nya dari BRPT teman-teman. BRPT dominasinya 54% buy at over, dan line chart di sekitar sesi 2 sudah mulai naik. Artinya dominasinya memang mulai terasa ya, terutama memang ketika di sesi 2 tadi ketika sudah bermain di atas 1025-an ya. Tapi ini masih belum bagus. Pokoknya nanti untuk BRPT ini dia harus bisa clearing area 1150 itu baru menarik sekali ya. Baik, kemudian saham Pak Prayogo juga yang bisa kita perhatikan adalah Cuan ya. Ini juga beberapa kali naik tapi juga akhirnya balik arah lagi. Bisa support kita gunakan di 5460-an, resistan 7470 ya untuk Cuan. Kita lihat masih tipis, asingnya mulai masuk untuk hari ini untuk Petrindo Jaya Kreasi atau saham Cuan. Kita lihat dominasinya 59%, hajar kanan ya teman-teman, line chart yang warnanya hijau ini. Baik, kita cek berikutnya adalah saham lanjutan, saham ayam ya, Cepin. Saham ayam sepertinya sudah naik kelas nih teman-teman ya. Kalau kita lihat, kenapa? Karena konsolidasi area di sini udah bebas dan dia juga bisa membebaskan area ini. Ini penting ya, karena yang hijau yang kiri ini adalah merupakan resistan area ya. Dia bisa menjadi supply. Sebenarnya kalau tahu dia mau naik, buat orang-orang yang masih pegang di sini, ini jangan keluar dulu karena akan memberatkan langkah ke kanan dari satu saham yang sedang naik. Oke, nggak apa-apa. Ini closingnya udah ditutup, tidak ada guyuran hari ini, dan kuncinya pas di 50 retracement. Sekarang menjadi kunci. Sekarang udah sampai di titik kuncinya yang harus kita perhatikan. Besok di sekitar 5100-an ini mampu bertahan atau enggak untuk Cepin ya, karena itu separuh trennya. Dan juga dibarengin hari ini kenaikannya dengan volume besar ya, dan juga dengan asing buy yang besar. Sebelumnya asingnya adalah masih dominan net sell di Cepin. Kita cek intraday-nya dari Cepin teman-teman. Dominan banget ya, ada 63% buy at over ya, hajar kanan, jelas sekali line chart yang warnanya hijau. Baik, kemudian Java masih terkait perayaman juga teman-teman. Java, kita cek dulu pergerakannya. Java juga sama, dari ini dia membalas penurunan yang kemarin. Pas ya, jadi satu saham yang naik ya. Itu apabila ada resistan di sini, sekumpulan area resistan, sekumpulan area supply, karena ini terbentuk sebelumnya menjadi demand, tapi karena turun di bawahnya menjadi supply sekarang. Ketika ketemu supply ini dia mampu nggak ngelewatin? Ini masih belum ya, masih belum clear, baru sedikit ya. Jadi nanti kuncinya untuk Java ini di sekitar 1250, sekaligus di sekitar MA 200 untuk Java teman-teman. Asingnya untuk Java masih keluar,
kenaikan hari ini, rebound dari retracement ini didorong dengan volume ya untuk saham Java. Kita cek intraday-nya dari saham Java. 54% buy at over, sedikit dominan ya di atas sellernya. Oke teman-teman, berikutnya ini satu saham yang juga mulai lanjut dengan volume ya, yaitu Antam ya, dimana beberapa hari yang lalu AC-nya kan keluar, 2 hari ini mulai masuk, 2 hari ini juga rebound dengan dorongan volume untuk saham Antam ya. Baik, kita cek untuk Antam nanti ada resistan di 50 retracement 1605 ya, 1605. Kita lihat weekly-nya ya, memang masih baru-baru bangkit dari baru-baru rebound dari dasar ya untuk Antam. Kita cek intraday-nya dari Antam teman-teman. Oke, ini 57% buy at over, cukup dominan ya. Baik, kemudian Tins juga bisa diperhatikan teman-teman, dia sedikit memang masih downtrend berat, tapi ini ada perlawanan sedikit melewatin resistennya kemarin ya. Kita coba lihat weekly-nya aja. Nah, ini masih turun banget ya, mungkin dilihat aja dulu. Baik teman-teman, berikutnya adalah Harum ya, Harum Energi, di mana hari ini Harum akhirnya bisa keluar dari 23,6 retracement 1278 ya. Ini setelah beberapa hari nih, setelah sejak 22 Januari teman-teman, 22 Januari. Wih, lama banget juga ya. Sebulan lebih. 22 Januari teman-teman. Ya, kita lihat aja berikutnya untuk Harum ini ada resisten 1400-an ya teman-teman. Saya sempat cut loss Harum di sini, nggak jadi breakout ya. Ketika mau breakout di trend channel ini saya sempat masuk tapi saya cut ya. Untung saya cut, kalau enggak turunnya lebih dalam lagi. Belum buyback, enggak buyback saya. Oke, untuk Harum hari ini kenaikan dengan volume dan asingnya mulai masuk hari ini. Kita cek intraday dari saham Harum. Oke, ini adalah 67% buy at over ya, 67% ajar kanan di Harum. Kemudian saham metal juga yang teman-teman bisa perhatikan, tapi ini sekali lagi harus hati-hati karena bentuk chartnya masih pada turun ya. Ya, MPMA ini baru rebound dari dasar, maksud saya harus hati-hati karena kemarin memang ada doji ya, butuh konfirmasi kenaikannya hari ini dikonfirmasi. Ya, silakan ini kalau teman-teman berminat silakan dianalisa lagi. Resistan berikutnya itu ada di 575, 605 dan 625 ya untuk MBMA. Kita cek, sayang AC-nya masih jualan. Untuk di MBMA sayangnya AC-nya masih jualan ya teman-teman. MBMA juga masih berbelit, buyer sellernya masih imbang, tidak ada yang dominan. Baik, kemudian bisa diperhatikan juga tapi masih dengan perhatian khusus ya, yaitu MDKA ada percobaan rebound sama dengan MBMA tadi. Ada percobaan rebound ya sama dengan MBMA tadi. AC-nya juga masih jualan, sayangnya AC-nya juga masih jualan ya. Kemudian kita cek intraday dari MDKA, oke. Nah, ini 60% buy at over atau ajar kanan. Oke, kemudian kita cek nih teman-teman beberapa saham yang retracement ya. Itu ada JSMR ya. JSMR rebound dari retracement, teman-teman bisa perhatikan. Mengalami rebound dari retracementnya dia. Supportnya dia ada di 5075 teman-teman ya. 5075 untuk JSMR. Ini asingnya hari ini masuk ya. Dominan sejak tanggal 22 Februari itu asingnya masuk teman-teman untuk di JSMR. Oke, kita lihat intraday-nya dari JSMR ya. JSMR, oke. Oke, masih imbang nih antara buyer dan sellernya. Kemudian dua kelompok saham kertas ya teman-teman, yang mana hari ini adalah rebound dari retracement. Jadi wajar satu saham masuk area 50 retracement
terkoreksi terjadi di TKIM, baru kemudian kita tunggu beberapa hari rebound ternyata hari ini TKIM, dan berikutnya INKP langsung aja sama juga ya. Cuman reboundnya masih belum terasa untuk INKP. Sekarang kita lihat asingnya dari TKIM. Asingnya hari ini mulai masuk lagi. INKP-nya sayangnya asingnya masih jualan teman-teman. Baik, hari ini yang masih lanjut juga ini seperti saham-saham kemarin adalah saham-saham terkait batu bara ini. Saya akan satukan aja, terlalu lama nanti. Ya, Adaro masih lanjut naik ya teman-teman, slow naik. Ya nggak slow juga ini karena udah berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari naik dari 2300 ke 2700 teman-teman. Ini di sekarang resistan di 2730 ya untuk Adaro 2730. Saya ngasihnya jualan hari ini tapi dominnya asingnya masih masuk, dan kenaikan Adaro ini didorong volume yang berlanjut ya teman-teman. Didorong oleh volume yang berlanjut. Untuk Adaro kita cek intraday-nya dari Adaro seperti ini. Ini dominan ya, 55% buy at over. Kemudian Indo Tambang Raya juga sama masih lanjut ya, kenaikan dengan volume, asingnya juga mulai masuk. Indo Tambang Raya juga masih lanjut walaupun masih slow aja, apalagi kalau kita lihat weekly-nya. Namun masih terjaga banget di trend weekly-nya ini, dia tidak turun di bawah trend lainnya. Saya bikin ini teman-teman untuk Indo Tambang Raya ya. Kemudian kita cek intraday dari ITMG kita cek dulu. Oke, kita cek MB. Nah, ini imbang aja antara buyer dan seller. Baik, lanjutan yang kemarin yang udah saya bahas juga terkait saham-saham batubara memang lagi naik ya. Indika Energi juga sama ini round ya. Berhasil lewatin 1450 ya untuk Indika Energi, walaupun memang dia masih baru-baru rebound. Nah, ini sama juga weekly-nya memberikan cerita bahwa dia rebound dari dasar ya teman-teman. Resistan nanti di 1614. Pergerakannya sepertinya cukup mudah terbaca untuk Indika, dimana 4 harian ini asingnya masuk ya untuk Indika Energi. 4 harian ini asingnya masuk. Dominan 55% buy at over ya, atau hajar kanan. Baik, kemudian lanjutan yang kemarin juga adalah PTBA teman-teman. Hari ini weekly-nya oke ya. Oke, daily-nya juga oke, ada gap tapi nggak ditutup. Ini lanjutan aja yang kemarin, mampu lanjut di atas MA 200-nya, berarti sudah masuk ke bullish zone. Dengan kondisi asing juga sudah mulai masuk untuk di PTBA ya. Asing yang sudah mulai masuk di PTBA, kita cek dulu PTBA. Oke teman-teman, PTBA masih didominasi penjual ya, 54%. Sama juga ini bahasan saham yang kemarin juga saya bahas, yaitu BRMS ya. Ini adalah hari keempat dia naik ya, BRMS. Kalau kita lihat di weekly-nya, oke, sama juga. Kita ambil dari daily aja. Kita lihat resistannya ya teman-teman. Oke, resistan dia hari ini rebound lewatin 156 resistan, berikutnya 167 resistan, ada EMA 200, 172 dan 175 untuk ini, untuk BRMS. Oke, asingnya hari ini masuk tapi dominannya masih belum jelas untuk asingnya. Kita lihat dulu untuk intraday-nya dari BRMS. Ya, 59% buy at over ya, dominan untuk saham-saham ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, berikutnya bisa diperhatikan beberapa saham ya. Akses ini juga ada potensi rebound dari retracement ya. Rebound dari retracement. Kondisinya asingnya juga masuk besar untuk Akses ya. Kemudian ada ASA. Ada ASA ada potensi testing resistan di sekitar 820 ya, 830 untuk ASA.
Sayang AC-nya masih jualan. Kemudian ALI teman-teman ini sudah berada di area yang cukup stabil ya. Tidak turun terus. Jadi resistan ada sekitar 550 untuk ASA. ALI maksud saya. 3 hari ini AC-nya masih jualan ya. Kemudian VKTR, teman-teman bisa cek VKTR ini tradingan aja sih kalau saya. Ya, ini AC-nya masih jualan di VKTR. Ya, ini juga sudah mulai masuk area stabil ya. Ya, ini karena banyak big four banking dan mover-mover yang lain pada bergerak. Jadi saham-saham yang lain kurang menarik. Walaupun demikian tetap bergerak ya. Tapi tentu nggak bisa cover semuanya teman-teman ya. Karena nggak bisa juga mengcover banyak banget saham yang bergerak lari. Baik, kemudian DOI teman-teman ini juga sama. Hari ini juga rebound ya, maksudnya rebound. Kemarin kan ada sedikit rebound, hari ini ternyata jauh lebih kuat ya, closingnya di 362. Ini ada resistan, kita cek dulu resistan minornya. Dia sudah hampir sampai di 365 ya, 50 retracement-nya. Kita lihat weekly-nya teman-teman, oke. Baik, kemudian juga bisa dicek energi Mega Persada ya, kita cek energi. Ya, energi Mega Persada teman-teman ya, dia 2 hari ini adalah rebound, di mana rebound ini sudah langsung sampai di EMA 200-nya dia. Kita cek dulu apakah tren lainnya bisa dilewatin. Oke, untuk energi Mega Persada kita cek dulu, oke. Hampir ya teman-teman ya. Oke. Kita lihat dulu di sini. Dia udah hampir sampai di 50 retracement teman-teman ya, 225 resistan berikutnya. Untuk energi Mega Persada. Asingnya hari ini masuk besar ya. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan hari ini mover market ya. Hari ini mover marketnya pada bergerak bareng ya, brand. Kemudian banking juga sama, TPIA, brand. Sehingga membuat IHSG-nya hampir atau sebentar lagi sentuh new high lagi ya teman-teman. Baik, demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.